Halo guys, welcome back to my channel. Oke guys, jadi agenda hari ini kita mau tutorial makeup. Aku bakalan tutorial makeup sambil storytelling ke kalian how I hit my puberty. Jadi aku bakal cerita dari aku SD sampai sekarang ini. Tonton terus video aku ya. Oke, aku mau pakai BB cream dulu. Jadi guys, aku itu waktu kecil hidup di desa, aku asli Demak. Jadi sewaktu aku TK sampai aku SD kelas 6, aku itu tinggal sama bundaku sama mbahku di desa. Nah, waktu aku kecil itu aku suka banget main ke sawah guys. Jadi mbahku kan ada sawah gitu, jadi kalau nanam-nanam sesuatu tuh aku suka datang ke sawahnya, apalagi kalau dia lagi tanam timun kayak gitu kan. Aku suka manennya, terus ngambil ke sawah gitu, mainan lumpur, apalagi kalau panen mangga gitu kan. Aku pecinta buah. Jadi di rumah aku itu banyak banget pohon buah, dari yang mangga, sirsak, jambu, pisang, semuanya ada. Ada lagi buah namanya buah kersen. Kalau nama di daerah aku tuh kersen namanya, buahnya kecil-kecil merah, kalian pasti tahu. Itu buah familiar banget. Nah, setiap aku pulang sekolah, aku tuh selalu mampir ke pohon kersen di warung, depan warung. Pohonnya ada di depan warung di seberang rumah aku. Jadi kalau pulang sekolah tuh aku mampir guys, cuman buat ngambilin buah kersen. Terus kalau udah dapat banyak tuh seneng banget, kayak memenangkan suatu perlombaan gitu loh kalau udah dapat banyak. Karena buahnya tuh kadang berbuah banyak, kadang nggak ada, karena emang banyak banget anak-anak kecil-kecil yang ngambilin juga. Jadi kalau aku dapat banyak seneng, terus aku kasih ke mbah aku. Soalnya kan katanya buah kersen itu bisa buat obat diabetes gitu. Soalnya aku juga nggak terlalu suka buahnya, aku cuman suka ngambilin kalau kersen. Nah, setiap pulang sekolah aku nggak makan siang dulu guys. Jadi aku nggak makan siang, tapi aku langsung ke belakang ke pohon jambu, nangkring di atas, makanin jambu dah tuh sampai kenyang. Soalnya emang aku segitunya, sampai mbah aku tuh, dulu aku ada mbah kakung, sekarang udah almarhum, ngejar-ngejar aku terus sampai dikejar-kejar suruh makan doang guys. Soalnya aku udah kenyang makan buah-buahan yang ada di belakang rumah itu. Bener-bener anak kampung banget aku dulu tuh. Terus akhirnya waktu SMP aku pindah, ya udah sedikit keluar ke daerah, keluar dari desa, aku SMP. Nah, tapi waktu aku kecil itu guys, bener-bener aku tuh hitam banget, hitam, nggak bisa dijelasin deh, pokoknya hitam banget. Karena mungkin mainannya kali ya, mainan lumpur, mainan ke sawah, bener-bener hitam banget nih. Ntar aku tunjukin nih fotonya nih. Jadi ini waktu kelas 1 SMK. Tuh, ini kelas 3 SMP. Ini waktu sama adik aku. Ini waktu panen semangka. Tuh, ngerasa kayak Tarzan ini foto. Lihat kan? Nah, itu guys, aku waktu kecil, hitam itu, sedekil itu. Cuman aku punya banyak temen, karena dulu waktu SD aku pinter. Ya nggak pinter-pinter banget sih, cuman aku ranking 1 terus. Jadi teman-teman pada suka sama aku. Akhirnya aku punya banyak temen, setiap sore banyak ngajak main, ngajak ya gitulah. Terus waktu aku SMP, aku kan pindah keluar daerah tuh, kecamatan, beda kecamatan sih sebenarnya, cuman itu udah kayak gimana ya, pengalaman baru gitu. Aku bisa keluar dari desa aku, yang bayangin gak sih kalian yang biasanya kekengkang terus kalian lepas gitu tuh. Nah, kayak gitu rasanya. Tapi aku emang bener-bener mentingin sekolah banget. Aku tuh bener-bener anak yang sekolah. Bahkan di saat teman-teman aku pada pacaran kelas 1 SMP, boro-boro aku punya pacar. Enggak guys, kenal cowok juga kagak. Soalnya aku memang nggak megang HP,
karena orang tua aku nggak kasih aku HP, dan mereka itu kayak mereka membebaskan aku, cuman aku sendiri yang ngatur batasan-batasan aku waktu kecil gitu loh. Jadi aku orangnya nggak banyak bergaul, aku bergaulnya suka, aku punya kayak temen bener-bener akrab banget, namanya Jessica, Pramita, Mahesti. Tuh mereka bertiga tuh kita tuh kemana-mana bareng, bener-bener kita tuh satu gandengan gitu loh. Nah itu tuh kelompok anak-anak yang mereka anak-anak pinter guys, jadi aku suka bermain sama mereka, dan mereka nggak membawa aku ke jalur yang menyesatkan. Jadi aku seneng. Terus aku juga nggak dapet bullying dari waktu aku SMP. Aku orangnya gampang bergaul, jadi nggak ada yang ngebully aku. Oke, fine. Nah habis itu aku masuk SMA. Itu aku keluar dari kota, bener-bener keluar dari kota Demak. Aku pindah ke Kudus, kan aku ngekos, jadi aku bener-bener berlatih untuk hidup sendiri. Nah mulai SMA itu bundaku udah mulai beliin aku skincare, ajak aku ke dokter, suka nganterin dia facial, suka nungguin dia. Terus akhirnya aku dibeliin namanya krim dokter, waktu itu krim dokternya bunda aku sendiri. Aku pakai guys, tapi nggak berubah apa-apa. Aku masih tetap hitam, masih tetap kucel, masih tetap dekil, bener-bener dekil sedekil-dekilnya. Masih sama pokoknya lah, nggak ada perubahan. Bunda aku tuh sampai jengkel, sampai dibawa dibeliin ini beliin itu, tapi nggak ada perubahan sama sekali. Nggak putih, boro-boro putih bersih juga kagak. Nah akhirnya kelas 2 SMK itu aku sekolahnya di SMK jurusan Tata Boga. Nah kelas 2 SMK itu aku keterima dapet beasiswa dari Jarum untuk job training di Jakarta gitu, di Hotel Indonesia. Nah itu aku udah mulai tuh bener-bener jauh. Aku udah biasa, udah 1 tahun hidup sendiri kan ya, jadi aku udah bisa gitulah lepas dari orang tua. Nah itu aku ngekos jauh di Jakarta, tapi untungnya ayah aku juga ada di Jakarta, jadi dia sering nengokin. Nah waktu aku di Jakarta itu airnya bener-bener membawa perubahan ke diri aku guys. Aku pulang-pulang putih, padahal aku nggak pakai apa-apa, bener-bener nggak pakai apa-apa sama sekali. Aku nggak perawatan, aku nggak skincarean, aku cuman pakai itu loh Fair and Lovely, tau gak sih? Ya itulah pokoknya, itu merek sejuta umat untuk anak-anak sekolah, anak-anak muda, itu ringan banget. Aku cuman pakai itu dan aku bisa putih dong dibandingin krim-krim dokter mahal yang dibeliin sama bundaku itu. Dibandingin Fair and Lovely yang cuman 4.000 rupiah, aku belinya yang sasetan. Kalau habis beli lagi di warung, di apa, Alfamidi dulu namanya, deket kosan aku yang di Jakarta itu. Aku cuman pakai itu putih dong, pulang-pulang bundaku kaget. Bahkan teman-teman aku ngira aku suntik putih. Nah ya gila aja, suntik putih, duit dari mana gitu ya. Terus akhirnya waktu aku balik ke sekolahan lagi, jalan dari kelas 2 itu balik ke sekolahan, aku job training itu 6 bulan. Aku hitam lagi waktu di Kudus, bener-bener kulit aku berubah lagi guys. Karena mungkin waktu di Jakarta itu aku di AC terus, kosan aku juga AC, di tempat kerja juga AC, dan nggak pernah keluar. Airnya juga bersih mungkin ya, beda sama air yang di Kudus kali ya, jadi bikin aku hitam. Dan akhirnya aku hitam lagi. Nah perubahan besarnya itu ketika aku udah kerja ini. Waktu aku kerja itu ya aku masih anak polos banget, yang sepolos-polosnya aku nggak melakukan perawatan apa-apa. Dan aku mulai skincarean itu waktu aku jalan 1 tahun kerja di sini, di Semarang, nggak jauh-jauh. Aku ngekos di sini, jadi aku kerja di sini. Aku mulai skincarean pertama kali itu aku pakai Natasha. Nah pakai Natasha nggak membawa perubahan besar sih, cuman masih biasa aja, nggak yang putih glowing kayak orang-orang gitu, nggak, cuman bersih aja di muka gitu. Terus akhirnya
aku pindah ke Ella Skincare. Nah, di Ella itu krimnya terlalu keras di aku guys, jadi kayak perih gitu waktu pakai tuh. Terus juga merah-merah, jadi kayak di sini itu tuh merah banget waktu aku pakai Ella. Dan akhirnya aku berhenti pakai skincare Ella. Nah, setelah berhenti dari Ella itu aku bener-bener berapa lama ya, sekitar 2 bulanan gitu nggak pakai skincarean. Aku bener-bener polosan, kulit aku beranjak di Semarang, kulit aku jadi kuning gitu, kayak menguning gitu loh. Nggak putih sih, cuman berubah dari waktu aku SMP, dari waktu aku sekolah, pokoknya beda jauh deh. Aku nggak putih, cuman berubah aja gitu. Itu namanya the power of puberty, ya nggak sih? Jadi I don't know why, tapi mungkin itu apa ya, efek kali ya. Soalnya waktu aku kecil tuh lihat temen-temen aku yang jelek-jelek, yang jelek sih bukan emang ngina, cuman namanya anak kecil kan dekil gitu ya. Kakak kelas aku yang dulunya dekil-dekil, terus waktu mereka pulang kerja mereka tuh jadi cantik gitu kan. Aku juga pengen gitu, nggak taunya tanpa aku melakukan apa-apa semuanya terjadi sendiri. Ya nggak cantik sih, cuman ya apa ya, bangga aja gitu dengan apa yang aku dapetin sekarang itu. Tuh intinya adalah mensyukuri apa yang aku dapat sekarang tanpa aku harus neko-neko A B C D E F G H I J, ya kan. Tau gak sih guys, bahkan ada beberapa temen SMP aku tuh nge-DM, Yusra kamu pakai apa, kamu suntik putih ya, kamu gini-gini ya, kamu minum apa sih bisa putih gitu. Kayak itu mereka terkejut guys, betapa hitamnya aku dulu dan sekarang aku udah gak hitam lagi. Mungkin mereka terkejut, sepertinya begitu. Dan aku tuh jadi kayak, aduh gimana menjelaskan dan meyakinkan ke mereka kalau aku tuh gak neko-neko gitu loh. Please deh. Selama aku hidup sendiri, aku mulai kerja, aku ngekos tuh aku belajar gimana caranya ngerawat diri, bersih-bersih diri. Nggak kayak waktu aku sekolah, waktu di SMP, SMA itu bener-bener males. Waktu SD mainannya ke sawah, waktu SMP juga masih ke sawah beneran. Terus waktu SMA juga mainannya cuman nonton YouTube, terus nggak pernah ngerawat diri, nggak pernah mandi, nggak pernah cuci muka. Bener-bener aku kalau sekolah udah mepet-mepet jamnya gitu nggak mandi, cuman cuci muka doang, pakai deodoran sejerok itu aku guys. Dan akhirnya waktu SMA kelas 3 terus lulus, udah kerja. Nah disitu udah mulai bersih-bersih, udah mulai rajin mandi waktu di kosan, karena di kosan kan gabut ya, jadi kerjanya cuma mandi, maskeran, bersih-bersih gitu doang. Jadi intinya aku nggak membanggakan diri aku sendiri guys, aku cuman mensyukuri tentang apa yang aku dapetin sekarang gitu loh. Karena setiap orang tuh memiliki cara masing-masing untuk mensyukuri apa yang ada pada dirinya. Nah, aku tuh bikin video ini tuh cuman buat nunjukin ke kalian, jangan jangan insecure sama diri sendiri, selalu percaya diri, selalu ceria, selalu happy. Itu kunci buat diri kalian itu makin berkembang, makin maju. Jangan selalu iri terhadap orang lain. Oh kok mereka bisa dapetin itu ya, kok aku nggak bisa, aku harus bisa juga kayak mereka. Jangan guys, kunci sukses orang tuh beda-beda. Kamu bisa lewat mana aja, jalur mana aja yang udah Tuhan tentukan buat kamu. Gimana kamu bisa dapetin apa yang kamu mau gitu loh. Oke, sekian video dari aku, semoga bisa memotivasi kalian nih. Curhat-curhat apa ya, begitulah. Semoga kalian gak boring dengerinnya sambil make up, supaya kalian gak bosen.
tonton terus video aku. Nah ini dia look make up aku yang sambil ngoceh ABC sampai Z tadi ya.